Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Saya sampaikan salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Kembali kita bisa berjumpa lagi di dalam siaran khotbah pada setiap Sabtu malam jam 8 sampai jam 9 yang disiarkan di radio Anugerah Bunapasogit. Di sini saya, Brother Itok Rumbayan, akan berbagi kembali firman Tuhan dari kitab suci yang mulia ini, supaya apa yang boleh saya sampaikan dengan kasih karunia Tuhan akan menolong saudara-saudariku untuk bisa bertumbuh dan mengenal Kristus dengan lebih baik lagi sampai dengan kedatangan Dia yang kedua. Dan saya rindu bahwa ketika Dia datang yang kedua nanti, maka tidak satupun dari Anda para pendengar yang akan tertinggal di bumi, tapi akan masuk bersama-sama dengan Dia, karena Dia akan membawa orang-orang pilihannya, mempelai wanitanya untuk masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Saya sampaikan salam kepada saudara-saudariku yang terkasih yang ada di Paropo dan di Silalahi, baik juga di Muara dan juga di Negeri Lama dan juga di tempat-tempat lain dimanapun Anda berada. Salam saya, salam kasih di dalam Kristus. Dan malam ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Dan sebelumnya saya berikan nomor HP untuk saudara dan saudari bisa hubungi kami apabila memerlukan doa ataupun Anda rindu untuk hadir atau mengadakan seminar, dan kami bisa menjadi pembicaranya di situ, hanya untuk satu tujuan, supaya apa yang Tuhan sudah wahyukan ke dalam hati kami bisa kami bagikan, baik juga kepada saudara-saudara semuanya, para gembala, para hamba-hamba Tuhan yang saya hormati. Saya rindu berbagi firman dengan saudara-saudari semuanya, sehingga saudara bisa berbagi juga firman yang sama ini kepada jemaat Anda masing-masing. Dan dengan demikian akan terjadi sebuah pertumbuhan dan pembangunan daripada orang-orang pilihan di akhir zaman ini untuk siap bagi kedatangan Kristus yang kedua. Nomor HP kami 0813 971 833 17. Saya ulangi, 0813 971 833 17. Atau Anda bisa menghubungi di 0812 0812 6022 6022 8993. Baik, sebelum kita akan membacaan firman pada malam ini, mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami mohonkan dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mau mengesampingkan semua konsep dan tradisi, baik juga cara berpikir kami Tuhan, dan juga pergumulan kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami kesampingkan dan kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman-Mu pada malam ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong setiap pendengar dimanapun mereka berada, supaya dapat mendengar khotbah pengajaran ini dengan jelas Tuhan, dan akan mendatangkan iman bagi mereka, sehingga kehidupan rohani mereka semakin bertumbuh menjadi Kristen yang baik Tuhan, dan melayani Engkau dengan lebih sungguh lagi, dengan pengertian yang lebih baik lagi tentang anak Allah, dan memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi tentang Yesus Kristus, dan semakin mengasihi Engkau karena semakin mengerti akan firman-Mu. Karena ketika Engkau dinyatakan di dalam hati setiap orang yang sungguh mencari dan mengasihi Engkau, maka orang tersebut akan semakin rindu untuk hidupnya diperbaharui dan hidupnya memantulkan kehidupan Kristus. Tuhan berkati para pendengar dimanapun mereka berada, baik juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya layakkan dan urapi oleh Roh Kudus, dan pewahyuan-Mu turun atas kami. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus yang mulia. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita
yang kita ambil dari 1 Yohanes 1, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang makanan rohani pada waktunya atau kebenaran di zamannya. Dan saya berharap saudara bisa memahami akan tema itu, karena itu sangat penting sekali bagi Anda. Anda harus tahu persis di zaman apa Anda hidup sekarang ini, dan firman atau makanan rohani apa yang disediakan Tuhan khusus untuk zaman kita sekarang ini. Karena ini adalah zaman akhir ketika Kristus hendak datang yang kedua. Ini adalah akhir zaman ketika Injil untuk yang terakhir kalinya dinyatakan kepada bangsa-bangsa kafir atau di luar Yahudi sebelum Injil akan kembali ke Israel. Dan kalau Injil sudah kembali ke Israel, maka tidak ada lagi kesempatan bagi Anda untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus. Itu sebabnya inilah kesempatan yang terakhir, dan tidak lama lagi Tuhan kita pasti datang. Orang boleh mengejek dan mengolok-olok seperti yang dikatakan Alkitab bahwa Tuhan tidak datang-datang, tapi bagi saya kedatangan Tuhan sudah semakin sangat singkat. Dan kalau saudara adalah seorang yang mencari Tuhan dengan sungguh demi keselamatan jiwa Anda, maka saudara akan memperhatikan di Alkitab, saudara akan berdoa dengan sungguh, saudara akan memperhatikan di dalam tanda-tanda zaman, bagaimana Israel kondisinya sekarang, bagaimana Israel sudah menjadi negara pada tahun 1948, maka itulah penggenapan apa yang dikatakan oleh para nabi dan Tuhan Yesus sendiri, bahwa Yerusalem tidak akan diinjak-injak lagi oleh bangsa-bangsa di luar Yahudi. Maka ketika itu genap, maka kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Dan ketika itu genap, maka Anda harus mengetahui apa yang sedang dan sudah Tuhan kerjakan untuk mempersiapkan mempelai wanitanya bagi kedatangan mempelai pria di akhir zaman ini. Dan semenjak Israel menjadi negara pada tahun 1948, maka saudara harus tahu persis kenapa itu harus digenapkan, dan berarti ada hubungannya dengan keselamatan yang sedang Tuhan nyatakan bagi orang-orang di luar bangsa Israel, saudara dan saya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah berjalan di dalam terang, bagian yang kedua. Kita baca dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Dan inilah berita atau inilah pesan yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berjalan di dalam terang, dan kita lanjutkan sekarang. Dan kita tahu bahwa para nabi di perjanjian lama adalah terang di zamannya. Musa adalah terang di zamannya. Yeremia adalah terang di zamannya. Elia adalah terang di zaman tersebut. Sebab mereka berasal dari terang yang besar itu, dan apa yang keluar dari mulut para nabi adalah firman Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan firman di zamannya. Allah adalah terang. Dan ketika firman-Nya dimanifestasikan atau dinyatakan di zaman tertentu, maka itu adalah terang. Dan terang menghasilkan kehidupan. Dan jika Anda bisa mengenali dan menerima firman di zaman di mana Anda sedang hidup sekarang ini, maka Anda sedang berjalan di dalam terang. Dan setiap kali Allah mengutus nabinya, maka kita tahu bahwa sebagian besar orang di zaman itu selalu menolak untuk mendengarkan perkataan Nabi Allah itu. Dan tentunya mereka menolak untuk berjalan di dalam terang. Dan hanya sedikit segelintir orang di setiap zaman yang mau menerima dan mendengar dan menghidupi perkataan Nabi Allah itu,
maka mereka sedang berjalan di dalam terang di zaman di mana nabi itu sedang melayani dan sedang memberitakan firman Tuhan. Dan setelah nabi itu menyelesaikan tugasnya di bumi dan meninggal, maka Allah membangkitkan nabinya yang lain. Tetapi hal yang sama selalu terjadi dan terus berulang sampai dengan zaman kita. Allah panjang sabar. Dia membangkitkan nabinya yang lain, tapi selalu sebagian besar orang menolak untuk menerima perkataan Tuhan lewat nabinya itu. Maka dengan demikian mereka tinggal di dalam gelap dan menolak untuk berjalan di dalam terang. Ketika terang datang, maka terang akan menghasilkan kehidupan. Kalau ada kehidupan ilahi, benih ilahi di dalam diri saudara, jika Anda hidup di zamannya Musa atau di zamannya Elia, maka ketika nabi-nabi itu mengucapkan firman-Nya, jika Anda memiliki benih ilahi dalam hati saudara, maka benih ilahi itu akan menangkap suara Tuhan yang disampaikan oleh nabinya. Sebab benih itu adalah bagian dari kehidupan firman Allah, dan Anda akan mendengarkan suara, pesan, firman, makanan rohani di zamannya yang disampaikan Tuhan melalui mulut nabinya. Dan Tuhan tidak pernah merubah pola dia bekerja. Maka jika Anda hidup di zaman akhir ini, pola yang sama akan tetap berlaku. Tapi seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa sebagian besar orang selalu menolak perkataan Nabi Allah, maka dengan demikian mereka lebih suka untuk tinggal di dalam gelap ketimbang berjalan di dalam terang. Coba kita baca di Nehemia 9 ayat 30. Nehemia 9 ayat 30. Dikatakan di ayat tersebut, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Sudah jelas? Kemudian kita baca di 2 Tawarikh 36 ayat 15 dan 16. 2 Tawarikh 36 ayat 15 dan 16. Namun Tuhan Allah, nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Sudah lihat? Orang lebih suka ditimpa oleh murka Allah ketimbang menerima berkat dari Allah. Berkat dari Allah bukan berbicara tentang kekayaan atau seberapa banyak saudara mendapat uang, sebesar apa gereja Anda, sehebat apa nama Anda, sehebat apa kedudukan Anda. Berkat Allah adalah berbicara tentang berkat rohani, dan berkat rohani datang dari pemberitaan firman Allah. Anda dibuat kaya di dalam pengetahuan akan anak Allah, dan Anda mau berjalan dengan segala kerendahan hati mengikuti semua apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka itulah berkat Allah. Dan berkat yang terbesar adalah saudara mendapati diri Anda mendengar dan menerima firman di zamannya, maka dengan demikian Anda sedang berjalan di dalam terang dan Anda mendapatkan keselamatan di zaman di mana Anda hidup. Jadi itulah berkat Allah. Tapi orang lebih suka untuk menerima murka dan kutuk dari Allah. Padahal kalau mereka mau mendengarkan semua perkataan Allah yang keluar dari mulut nabi-nabinya, maka mereka akan dibuat berhasil di dalam hidup mereka, berhasil untuk mengenal Allah dengan benar dan melayani Allah dengan benar dan berjalan di dalam terang di zaman itu. Saya bacakan ayatnya, 2 Tawarikh 20 ayat 20. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Sudah lihat? Terang demi terang dimunculkan Allah. Nabi demi nabi dimunculkan oleh Allah. Dan nabi adalah Allah-Allah kecil, utusan-utusan Tuhan di setiap zamannya,
Itulah yang disebut nabi. Dan para nabi tampil satu demi satu sampai tiba waktunya Allah sendiri dinyatakan di dalam rupa manusia. Itulah kedatangan Kristus yang pertama. Terang yang besar atau terang yang sesungguhnya itu datang ke bumi. Dia yang sudah dinubuatkan dan yang dinanti-nantikan oleh para nabi dan orang kudus di perjanjian lama. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya. Kristus Yesus adalah terang yang besar itu. Dan para nabi adalah terang di zamannya. Dan mereka adalah bagian daripada terang tersebut. Dan sekarang mereka sudah berbicara tentang akan tampilnya terang yang besar itu. Dan dialah Mesias Kristus Yesus. 2000 tahun yang lalu. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berbicara tentang kedatangan Kristus yang pertama kepada orang-orang Israel. Tetapi apa yang terjadi ketika terang yang besar itu, yang sesungguhnya itu datang ke bumi? Yang terjadi adalah para pemimpin Yahudi, para imam, para intelektual, para pemimpin agama di zaman itu, baik pemerintah, para ahli Taurat, mereka menolak terang itu. Maka dengan demikian mereka tinggal di dalam gelap. Dengan cara apa mereka menolak terang itu? Dengan cara mereka tidak mau atau menolak perkataan Tuhan Yesus di zaman itu. Padahal perkataan Tuhan Yesus di zaman itu adalah makanan rohani pada waktunya. Firman kebenaran di zaman tersebut. Tapi mereka menolak. Mereka sudah menolak pondasi yang teruji itu. Dan mereka memilih untuk mempertahankan tradisi dan kredo dan dogma dan penafsiran dan konsep mereka, berpikir mereka sendiri dan kelompok mereka dan pergaulan mereka sudah membutakan mata mereka terhadap terang tersebut. Mereka lebih memilih untuk hidup di dalam terang atau firman yang sudah lampau atau sudah lewat. Mereka berkata kepada Yesus, nenek moyang kami adalah murid Musa, kami adalah keturunan Abraham. Mereka katakan kepada Yesus. Padahal Yesus Kristus adalah penggenapan dari apa yang diucapkan Nabi Musa. Dia adalah yang dinantikan oleh Abraham. Maka Yesus tampil sebagai firman, makanan rohani di zamannya, tapi orang-orang Yahudi lebih memilih firman yang sudah lampau, yang dulu dijanjikan Tuhan kepada Musa, Abraham, dan para nabi. Maka dengan demikian mereka memakan mana yang sudah kemarin. Jika kita memakan makanan yang sudah lampau, maka akan membuat jiwa kita menjadi sakit. Maka itulah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi di zaman itu ketika Yesus, roti kehidupan, makanan yang fresh dan segar itu sedang ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka lebih memilih firman yang sudah lampau. Maka saya boleh katakan firman yang sudah lampau adalah sebuah tradisi dan kredo dan dogma dan adat istiadat, sebuah kebiasaan. Walaupun dulunya apa yang diucapkan oleh Musa dan Abraham dan para nabi itu adalah juga firman yang datang dari Allah dan yang disampaikan melalui mulut mereka, namun itu hanya berlaku untuk zaman tersebut. Sebab ketika apa yang mereka sampaikan itu sudah genap, maka itulah yang disebut dengan makanan rohani pada waktunya. Tapi kalau orang masih tetap memilih untuk berpegang pada apa yang dulu disampaikan oleh nabi-nabi itu dan menolak penggenapan dari perkataan nabi-nabi itu di zaman di mana mereka hidup, maka mereka tetap tinggal di dalam gelap. Sebab apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabi-nabi itu untuk yang sekarang sudah menjadi mana atau makanan yang sudah kemarin. Saudara paham? Walaupun mereka secara daging adalah keturunan Abraham,
Walaupun mereka secara daging adalah pengikut Musa, tapi Tuhan adalah firman yang digenapkan di zamannya, dan dia adalah terang yang sesungguhnya. Dialah yang diucapkan oleh Musa, Abraham, dan para nabi. Tapi orang-orang Yahudi lebih memilih konsep berpikir yang lama, lebih tetap mempertahankan korban binatang, padahal Yesus Kristus adalah anak domba Allah, korban yang sesungguhnya itu. Maka dengan demikian, menolak terang di zamannya, maka mereka tinggal di dalam gelap, maka tidak ada kehidupan di dalam kegelapan. Dan Yesus adalah Mesias, dan dia adalah nabi di atas segala nabi. Dan semua nabi sudah berbicara akan datangnya Mesias yang besar itu. Dan Yesus adalah nabi. Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Anda lihat, Yesus adalah sang nabi besar itu. Dialah Allah, huruf besar itu, yang ada di dalam rupa manusia. Sedangkan para nabi seperti Nuh, Musa, Yeremia, Daniel, Elia, dan seterusnya, mereka adalah Allah, huruf kecil. Dan Yesus memberikan penegasan di Yohanes 10 ayat 34 dan 35 tentang hal tersebut. Itulah sebabnya alasannya kenapa firman bisa datang kepada Yesus, karena Yesus adalah nabi. Firman datang kepada Musa, dan bukan datang kepada jemaat Israel langsung. Firman datang kepada setiap nabi di setiap zaman, maka pola yang sama, firman pun datang kepada nabi yang diutus Tuhan di akhir zaman, sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Dan dengan menolak perkataan Yesus di zaman tersebut, maka orang tersebut tinggal di dalam gelap. Amin. Sebab Allah adalah terang, dan kalau kita memiliki persekutuan dan tinggal dalam terang, maka kita memiliki pengenalan yang benar akan anak Allah. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 1 tadi. Dan ingat tentang pemuda kaya, kisah tentang pemuda kaya yang bertemu dengan Yesus yang adalah firman yang menjadi daging, namun dia menolak perkataan Yesus, menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Maka pemuda itu tinggal di dalam gelap. Pemuda kaya ini sudah datang kepada sumber terang yang benar. Dan dia bertanya, "Guru, aku mau mendapatkan hidup kekal." Pemuda kaya ini memiliki keinginan yang baik. Dan dia sudah datang kepada sumber yang benar. Dia tahu bahwa para pemimpin agamanya, para imamnya, kelompok-kelompok gerejawi di zamannya, para ahli Taurat tidak bisa memberikan hidup kekal. Para pengajarnya dia tahu tidak bisa memberikan hidup kekal. Dan dia mendengar tentang nama Yesus yang disebut dengan yang adalah Kristus. Maka dia datang kepada sumber yang benar karena dia tahu bahwa melalui manusia ini akan diperoleh hidup kekal. Tapi ketika Yesus mengatakan, lakukan semua yang dikatakan oleh hukum Tuhan, perintah Tuhan, maka pemuda kaya ini dengan cepat berkata, semua yang dikatakan oleh perintah Tuhan melalui nabi-nabinya sudah kulakukan. Dan Yesus tidak menyangkali akan perkataan pemuda tersebut. Memang itu benar. Dan kemudian Yesus berkata kepada dia, "Ikutlah aku, jualah hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Dan ikutlah aku, ikutlah berjalan di dalam terang, ikutlah aku." Tapi pemuda kaya ini tidak mau mengikuti perkataan Yesus karena dia sedih sebab hartanya banyak. Tapi dalam hal norma dan moralitas dan kehidupan, pemuda kaya ini sangat baik. Tapi kebaikan manusia tidak bisa diandalkan untuk sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Bukti bahwa Anda menerima Roh Kudus dan memiliki Roh Kudus dalam hidup Anda adalah Anda menerima
firman yang sedang dimanifestasikan atau dinyatakan di zaman di mana Anda hidup. Dan perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Dan itu adalah makanan rohani pada waktunya. Tapi karena pemuda kaya ini menolak, maka itu bukti bahwa dia menolak Roh Kudus. Dengan demikian dia tidak punya Roh Kudus, walaupun kehidupannya sangat baik. Jelas saudara? Kehidupan yang baik hanya dengan berkata, yang penting melayani Tuhan, yang penting hidupku baik, yang penting karakterku baik, tidak cukup untuk membuktikan bahwa Anda punya Roh Kudus. Bukti Anda punya Roh Kudus adalah Anda menerima firman yang sedang dinyatakan di zaman di mana Anda hidup. Pastikan dengan baik. Karena Roh Kudus dan firman dan hidup kekal adalah satu kesatuan. Roh Kudus adalah kehidupan Allah sendiri. Dan sekarang Allah dinyatakan dalam rupa manusia, dan Allah adalah firman, maka roh dan firman adalah satu kesatuan. Menerima Roh Kudus adalah menerima firman yang sedang dinyatakan di zamannya, maka dengan demikian Anda sedang berjalan di dalam terang. Haleluya. Dan dengan penolakan pemuda kaya ini terhadap perkataan Yesus yang adalah roh, maka dengan demikian pemuda kaya ini tinggal di dalam gelap. Dia sudah mengarahkan wajahnya kepada terang, tapi ketika dia menolak, dia memalingkan wajahnya dari terang, maka wajahnya diliputi kegelapan. Dan saya berharap para pendengar memastikan bahwa Anda sedang berjalan di dalam terang di zaman ini. Kemunculan setiap nabi adalah seperti echo atau gema. Maksudnya, setiap nabi berbicara tentang akan tampilnya Mesias, Kristus. Dan Yesus sudah katakan di Lukas 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jelas saudara? Semua nabi berbicara tentang tampilnya terang yang sesungguhnya itu. Mesias, Kristus, Yesus itu sendiri. Nah, sekarang sebelum terang yang besar yang sesungguhnya itu tampil ke bumi, dan itu adalah kedatangan Kristus yang pertama, maka kita tahu bahwa ada seorang nabi yang menjadi pendahulu, yang mendahului kedatangan Kristus yang pertama itu. Siapa nabi itu? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan di Lukas 1 ayat 17, Yohanes Pembaptis berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Lantas pertanyaannya, seberapa pentingkah pelayanan Yohanes itu sehingga kita harus mempelajarinya malam ini? Maka saya katakan, Yohanes Pembaptis adalah saksi akan datangnya terang yang sesungguhnya itu. Terang yang besar itu. Hanya Yohaneslah seorang dari semua manusia yang ada di zaman itu yang mampu oleh roh bisa memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa memperkenalkan keberadaan Yesus di masa itu selain Yohanes Pembaptis. Jadi pelayanan Yohanes sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dengan pelayanan Yesus Kristus sendiri. Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes Pembaptis adalah pendahulu kedatangan Kristus yang pertama, sesuai dengan nubuatan Maleakhi 3 ayat 1. Dialah Nabi Allah. Dialah Allah, A huruf kecil yang terakhir, sebelum datangnya Nabi yang besar, terang yang sesungguhnya itu. Sebab Yesus Kristus adalah terang yang besar. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis sangat penting dan vital pada saat kedatangan Kristus yang pertama.
utusan dan yang mengutus, dan pesan yang keluar dari utusan adalah satu kesatuan. Camkan hal ini karena kita akan belajar tentang kedatangan Kristus yang kedua. Pola yang sama seperti kedatangan dia yang pertama, pola yang sama akan berlaku pada saat dia datang yang kedua. Dengan kata lain, kalau saudara ingin mengetahui bagaimana Kristus datang yang kedua kali, Anda harus tahu bagaimana Kristus datang yang pertama. Hanya bedanya, dia datang yang pertama untuk Israel, tapi dia datang yang kedua kali nanti di akhir zaman ini, khusus untuk orang-orang di luar Israel. Karena begitu penting pelayanan Yohanes Pembaptis, bahkan sampai Yesus sendiri memberikan kesaksian tentang pelayanan Yohanes Pembaptis itu. Matius 10 ayat 10 dan 11. Matius 10 ayat 10 dan 11. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Dan Anda lihat bahwa mereka yang menolak untuk berjalan di dalam terang di zamannya Yohanes Pembaptis, maka mereka tidak akan mampu untuk melihat terang yang besar itu, Yesus Kristus. Dengan kata lain, mereka yang menolak untuk mendengarkan perkataan Allah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, maka mereka tidak dapat menerima Yesus sebagai Mesias dan Tuhan mereka di zaman itu. Kita baca di Lukas 7 ayat 27 sampai 30. Lukas 7 ayat 27. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Karena, perhatikan, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Perhatikan ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes, makanya mereka menolak maksud Allah, perkataan Yesus. Nah, sekarang coba Anda tarik ayat tersebut kepada diri Anda. Jika Anda hidup di zamannya Yohanes Pembaptis, apakah Anda mau mendengarkan perkataan dia dan menurutinya, atau malah sebaliknya, menolak dan lebih memilih untuk tinggal di dalam gelap? Jika Anda katakan, ya, saya akan mau mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis, maka kita akan uji. Sebab kita berada di akhir zaman sekarang. Sejarah akan terulang dengan sendirinya. Sebab pelayanan seperti Yohanes Pembaptis akan berlangsung di akhir zaman ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Karena Alkitab sudah menubuatkan akan tampilnya pelayanan seperti Yohanes Pembaptis di akhir zaman. Kita akan tunggu sampai kita masuk kepada pelajaran kita tentang kedatangan Kristus yang kedua. Akan terbukti nanti apakah Anda termasuk golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat atau Anda termasuk anak-anak Allah yang mau menerima firman di zaman ini, maka dengan demikian Anda sedang berjalan di dalam terang. Haleluya. Saya berharap Anda bisa memahami akan hal ini. Hal lain yang ingin saya jelaskan kepada para pendengar adalah kata Mesias atau Kristus artinya adalah seorang yang diurapi. Terjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal di kalangan kekristenan, khususnya di akhir zaman, khususnya bagi orang-orang di luar Yahudi. Kalau berbicara tentang Mesias atau Kristus, orang yang mengaku dirinya Kristen selalu menunjuk itu adalah Yesus. Itu menunjukkan bahwa Anda kurang pengetahuan akan Alkitab. Kata Mesias atau Kristus artinya adalah seorang yang diurapi. Maka seorang yang diurapi bukan hanya Yesus Kristus,
Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, Yesus adalah Mesias besar. Kristus K huruf besar di zamannya. Tapi para nabi di perjanjian lama, Nuh, Musa, Abraham, Yeremia, Elia, sampai dengan Yohanes Pembaptis, mereka juga adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Sebagaimana mereka adalah penyambung lidah Allah di zamannya masing-masing. Dan dari mulut mereka keluar firman Allah, mereka bernubuat, dan apa yang mereka ucapkan itu bukan menurut kehendak dan pikiran dan kemauan mereka sendiri, bukan emosi mereka, tetapi itu adalah oleh kemauan dan kehendak Roh Allah. Maka mereka adalah Mesias kecil di zamannya masing-masing. Amin. Apakah Anda pikir ketika Yesaya bernubuat bahwa seorang dara akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan anak itu akan diberi nama Immanuel, apakah Anda pikir hal itu mudah untuk bisa diterima oleh Yesaya? Dia adalah manusia biasa, seperti halnya Anda dan saya. Tetapi Yesaya adalah orang percaya. Dia adalah Nabi Allah yang benar. Sesukar apapun firman Allah terdengar, walaupun kedengarannya tidak mungkin, mustahil, apapun yang dikatakan firman Allah, walaupun itu melampaui akal pikiran manusia, tapi Yesaya sebagai orang percaya tetap percaya dan mau menerima perkataan Allah di dalam hatinya, dan tidak ada kebimbangan, keraguan sedikit pun di dalam diri Yesaya akan firman yang sedang dia ucapkan, bahwa akan datang seorang dara dan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan diberi nama Immanuel. Apakah ada seorang yang masih perawan, virgin atau dara bisa mengandung? Tapi itu adalah nubuatan yang benar dari Allah. Dan nabinya adalah penyambung lidah Allah, dan Yesaya adalah Mesias di zaman tersebut. Dan tidak mudah bagi orang di zaman itu untuk bisa menerima perkataan Yesaya tersebut. Tetapi kalau Tuhan sudah mengucapkan firman-Nya, maka pasti akan ada orang yang mau menerima dan yang mau percaya. Apakah Anda berada di golongan itu? Dan saya berharap demikian. Dan dengan menolak perkataan dan khotbah nubuatan Yesaya, maka orang-orang di zaman itu sedang berjalan di dalam gelap. Mereka menganggap bahwa Yesaya orang gila, mana ada dara mengandung. Tapi Yesaya meninggal, dan perkataan dia tetap terus berkumandang. Murid-muridnya mengkhotbahkan yang sama, karena murid-muridnya sedang berjalan di dalam terang di zaman itu. Namun orang-orang tetap mengolok-olok dan mengejek mereka. Tapi itu adalah nubuatan dan firman Allah. Dan itu harus terjadi tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Maka dengan menolak mendengarkan nubuatan Yesaya dan murid-murid di zaman itu, maka orang-orang tinggal di dalam gelap, menolak untuk berjalan di dalam terang. Nah, sekali lagi saya katakan, Yesaya adalah Nabi Allah, A huruf kecil di zamannya. Yesaya adalah Mesias di zamannya. Bagaimana dengan Musa? Musa adalah Mesias di zamannya, karena keluar dari mulut Musa adalah firman Allah, dan dia diurapi oleh Roh Kudus. Tapi apa yang diucapkan oleh Musa yang adalah makanan rohani pada waktunya tidak berlaku untuk zamannya Yesaya, tidak berlaku untuk zamannya Nuh, tidak berlaku untuk zamannya Yeremia, Elia, dan di zaman yang lain, tapi hanya berlaku untuk zaman di mana Musa sedang melayani, dan Israel di zaman itu mendengarkan perkataan Musa sebagai Nabi Allah, maka Israel berjalan di dalam terang. Haleluya. Dan Anda lihat, ketika keluar dari mulut Musa, datanglah kegelapan
maka kegelapan meliputi seluruh wilayah Mesir, namun di wilayah orang Israel, yaitu di tanah Goshen, tetap ada terang. Sebagai bukti bahwa apa yang diucapkan oleh Musa adalah firman Allah, dan Israel, umat itu mendengarkan perkataan Allah melalui nabinya Musa, maka dengan demikian mereka tinggal berjalan di dalam terang. Haleluya. Elia adalah seorang nabi Allah. Elia adalah Mesias di zamannya. Dan ketika dia mengucapkan tidak akan turun hujan selama bertahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan, lihat, Elia adalah manusia biasa. Alkitab katakan apa yang keluar dari mulut Elia itu adalah firman Allah. Itu bukan ucapan manusia. Bagi Elia, hal itu sukar untuk dia pahami. Mana mungkin manusia bisa menghentikan hujan selama 3,5 tahun, dan bahkan tidak akan turun kecuali kalau manusia itu mengucapkan. Namun semuanya itu tidak digubris oleh Elia. Elia tetap percaya. Elia berjalan di dalam terang di zamannya. Haleluya. Elia percaya kepada firman Allah dan dia tetap mengucapkannya. Walaupun itu sukar dia pahami, melampaui akal pikirannya, tapi Elia adalah Mesias di zamannya. Haleluya. Dan apa yang diucapkannya tidak bisa ditarik kembali. Sebagaimana firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak bisa ditarik kembali. Dan nubuatan Elia tepat terjadi seperti yang sudah diucapkan. Dan apa yang keluar dari mulut Elia, itulah makanan rohani pada waktunya. Walaupun sebagian besar orang tidak percaya di zamannya, tidak percaya dan tidak mau menuruti dan mendengarkan perkataan Nabi Allah Elia di zaman itu, namun Tuhan memiliki orang yang percaya di zaman tersebut. Tuhan kirimkan Elia kepada janda Sarfat. Haleluya. Dan janda itu adalah gambaran orang yang percaya. Dan janda itu berjalan di dalam terang karena mengenali, mengakui, dan mau mendengarkan semua instruksi dan perintah dan apa yang diucapkan oleh Elia sebagai Nabi Allah. Janda itu terpelihara selama masa kelaparan karena dia memakan makanan rohani pada waktu itu. Terapkan hal yang sama di setiap zaman sampai dengan zaman kita, saudara, karena Tuhan selalu mengirimkan pesannya secara khusus untuk zaman yang bersangkutan, dan itulah yang disebut dengan makanan rohani di zamannya. Dan kalau saudara mau menerimanya, mau memakan makanan rohani itu, maka Anda berjalan di dalam terang. Dengan menolak dan tidak mau mendengarkan, maka Anda tinggal di dalam gelap. Ahab dan Isabel tinggal di dalam gelap karena mereka menolak untuk mau mendengarkan perkataan Nabi Elia di zaman tersebut. Dengarkan dengan seksama. Di setiap zaman akan selalu ada orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi jika di zaman akhir ini, persis sebelum Kristus datang yang kedua, jika Allah mengirimkan sebuah pesan melalui nabinya, Mesias di zaman ini, dan pesan itu cocok dengan firman yang tertulis yang ada di Alkitab, maukah Anda percaya? Anda berada di pihak yang mana? Yang percaya atau yang tidak percaya? Di zaman ini pun Allah sedang memberikan makanan rohani pada waktunya. Untuk apa? Untuk memulihkan mempelai wanitanya kembali kepada pengajaran para rasul, untuk mempersiapkan dan mendandani mempelai wanitanya supaya siap bagi kedatangan sang mempelai pria pertemuan di udara. Dan jika Anda mau mendengarkan dan menerima pesan Allah di zaman ini, maka Anda didapati berjalan di dalam terang. Terang di zaman ini. Mungkin Anda bertanya kepada saya, apakah firman untuk zaman ini sehingga saya harus mendengarkan dan menerima dan berjalan di dalam terang? Maka jawaban saya adalah, pesan firman makan rohani di zaman ini adalah pesan pemulihan segala sesuatu. Dan itu sudah dinubuatkan di Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, Lukas 17 ayat 30, Wahyu 10 ayat 7, Matius 17 ayat 11, Kisah Rasul 3 ayat 21, Yoel 2 ayat 25, dan masih banyak ayat yang lain. Di mana di akhir zaman
Tuhan akan mengutus sekali lagi Nabi Elia yang akan memiliki pelayanan yang sama seperti Yohanes Pembaptis pada saat kedatangan Kristus yang pertama. Untuk apa diutus di zaman ini? Untuk menyingkapkan misteri yang ada dalam Alkitab dan untuk mempersiapkan mempelainya bagi kedatangan Kristus yang kedua. Pola yang sama akan tetap berlaku. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dan saya berharap pendengar semua dimanapun Anda berada masuk golongan orang yang percaya. Kenapa saya katakan begini? Sebab adalah hal yang sangat sukar untuk diterima dan dipahami bagi sebagian orang yang mengaku dirinya Kristen yang hidup di zaman ini. Sukar bagi sebagian orang untuk bisa mengerti bahwa Tuhan mengutus seorang nabi di akhir zaman ini. Kenapa hal itu menjadi sukar? Sebab kekristenan di zaman ini sudah memiliki konsep dan pengertian yang umum yang berkata bahwa tidak ada nabi lagi. Mereka berkata, nabi yang terakhir adalah Yesus. Sebagian mengatakan, nabi yang terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Itu membuktikan bahwa Anda kurang pengetahuan akan kitab suci. Maka dengan tidak adanya kejelasan pemahaman tersebut, maka itulah sebabnya orang sukar untuk menerima pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini. Walaupun itu sudah dinubuatkan di Alkitab, tetapi saya percaya bahwa akan ada orang-orang yang mau percaya akan penggenapan nubuatan tersebut. Tuhan sudah menjanjikannya. Amin. Bagi saya, hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana dengan Anda? Belajarlah untuk membaca Alkitab seperti apa adanya. Jangan ditafsirkan, jangan mencoba untuk ditambah dengan berkata, tetapi Pak, menurut gembala saya, menurut gereja saya, menurut teologi saya. Jangan pernah saudara mengucapkan perkataan-perkataan yang seperti itu. Atau menurut saya Pak, baca saja Alkitab seperti yang tertulis apa adanya. Maka Roh Kudus akan menerangi pikiran dan hati saudara. Untuk bisa menangkap akan janji yang harus digenapkan Tuhan di zaman ini. Dan ketika janji itu dinyatakan di zaman ini, maka orang yang percaya akan mengenali, orang percaya akan mendengar, orang percaya akan mau melakukan. Maka dengan demikian orang percaya itu berjalan di dalam terang. Sebab tepat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, dombaku akan mendengarkan suara gembalanya, dan orang asing tidak akan diikuti. Seandainya Anda hidup di zamannya Yesaya, apakah Anda mau percaya kepada perkataan dia? Di mana dia berkata bahwa seorang darah akan mengandung? Belum tentu Anda bisa percaya. Tapi kalau Anda orang percaya, Anda pasti percaya. Haleluya. Seandainya Anda hidup di zamannya Elia, dan Elia bernubuat tentang tidak akan turun hujan sebelum dia ucapkan, apakah Anda mau percaya? Anda bisa menguji diri Anda sendiri. Seandainya Anda hidup di zamannya Yohanes Pembaptis, dia membaptis di sungai Yordan, dan kalau Anda cek di dalam Alkitab, tidak pernah ada orang yang melakukan perbuatan seperti Yohanes Pembaptis. Apakah Anda mau percaya kepada dia dan mau memberi diri dibaptis oleh dia? Kalau Anda berkata, ya saya mau dan percaya kepada perkataan Yohanes kalau saya hidup di zamannya, maka Anda pun pasti akan percaya bahwa pelayanan seperti Yohanes akan dinyatakan di akhir zaman juga. Amen? Haleluya. Bagaimana seandainya Anda hidup di zaman Tuhan Yesus? Apakah Anda mau percaya dan mau mendengarkan apa yang dia ucapkan dan pengajarannya? Atau apakah Anda termasuk di dalam golongan 70 murid dan 5.000 orang yang meninggalkan dia sesudah Yesus berkata, makan dagingku dan minum darahku. Yohanes pasal 6. Apakah Anda termasuk golongan orang-orang itu? Atau Anda termasuk golongan murid-murid yang mau percaya kepada perkataan Yesus? Kalau Anda berkata, ya saya adalah golongan murid-murid, maka saya mau katakan pada Anda, di zaman ini, sekali lagi, pelayanan Yesus Kristus akan dimanifestasikan dan dinyatakan di akhir zaman sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Maka orang percaya akan tetap percaya. Sekalipun itu sukar dipahami, sekalipun sebagian besar yang ada di dunia ini sukar melihat, sukar memahami, karena sudah dibelenggu oleh konsep, tradisi, gerejawi, konsep, dogma, pemikiran dirinya sendiri tentang Alkitab. Tapi orang percaya akan tetap percaya. Haleluya. Ingat,
para nabi adalah Mesias-Mesias di zamannya masing-masing. Nabi Elia di akhir zaman ini pun juga Mesias. Dengarkan suaranya, pastikan Anda mendengar dan mau menerima, maka dengan demikian Anda berjalan di dalam terang dan Anda memakan makanan rohani pada waktunya. Sesudah Anda melihat pelayanan para nabi sampai dengan kedatangan Kristus yang pertama, maka Anda harus mampu juga untuk melihat dan mengerti bagaimana dengan kedatangan Kristus yang kedua di akhir zaman ini. Sebab sebelum dia datang, dia akan mengutus Nabi Elia dan dia akan memberikan tanda-tanda zaman sebelum dia datang untuk mengambil mempelai wanitanya dan juga untuk mencurahkan murkanya ke atas orang-orang fasik yang tertinggal yang tidak masuk ke dalam pengangkatan. Coba dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Anak Manusia adalah berbicara pelayanan Nabi. Suatu saat kita akan jelaskan dengan lebih terperinci mengenai pelayanan Anak Manusia. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan sama seperti pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Jadi dari dua ayat ini kita jelas melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa Anak Manusia, pelayanan seperti dirinya untuk Israel 2000 tahun yang lalu, akan dinyatakan bagi bangsa di luar Israel, bangsa-bangsa kafir di akhir zaman, ketika dunia, kondisi dan keadaannya sudah sama seperti zamannya Nuh, jumlah penduduk membludak, memenuhi bumi, kejahatan sangat melimpah, orang kawin-mawin, dan lain sebagainya. Dan ketika keadaan dunia sudah sama seperti zamannya Lot, tinggal di Sodom, sudah ada sodomi, lesbian, homoseksual, dan inilah zamannya, maka inilah zamannya ketika pelayanan Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu untuk Israel, pelayanan Yesus yang sama di akhir zaman akan dinyatakan sepenuhnya sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali pertemuan di udara. Pastikan Anda mendengar dan tidak melewatkan tentang hal ini. Karena di Maleakhi 4 ayat 5, Nabi Maleakhi sudah bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan yang menakutkan itu. Sebelum hari Tuhan yang besar dan yang menakutkan itu, sebelum dia datang untuk mengambil mempelai wanitanya, sebelum dia datang untuk mencurahkan murkanya ke atas dunia orang fasik, maka Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Maka pelayanan Nabi Elia sesuai dengan Maleakhi 4 ayat 5 akan menjadi pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Anda hubungkan antara pelayanan Nabi Elia dan Anak Manusia seperti yang disebutkan di Matius 24 dan Lukas 17 tadi. Dan oleh kasih karunia Roh Kudus, maka saudara akan bisa memahami akan pelayanan tersebut. Dan kalau saudara adalah seorang pembaca Alkitab yang baik, saudara pasti akan merenungkan akan hal tersebut. Dan kalau saudara adalah seorang yang sedang mencari Tuhan dengan segenap hati Anda, Tuhan akan datang dan akan memberitahukan, memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang apa yang baru saja Anda dengar. Dan kalau saudara adalah seorang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka Roh akan datang untuk memuaskan hati saudara. Tapi kalau saudara adalah seorang yang selalu ingin mencari harta duniawi, saudara seorang yang ingin mencari kemewahan, kedudukan, keduniawian, memuaskan kedagingan, dan hanya ingin hidup seperti aturan-aturan gerejawi dan lain sebagainya. Saya tidak menentang gereja baik, tapi saudara harus mengenal Kristus di dalam firman-Nya. Kalau saudara adalah orang-orang yang seperti itu,
maka Roh Kudus tidak akan datang ke dalam hati saudara. Saudara akan tinggal di dalam dunia, tinggal bersama dengan orang fasik, dan saudara akan tertinggal pada waktu Yesus datang yang kedua. Dan kalau Anda tertinggal di bumi, maka Alkitab katakan di Maliaki 4, maka Tuhan akan datang untuk mencurahkan murkanya ke atas dunia orang fasik. Dan dengan demikian itu membuktikan bahwa Anda menolak untuk berjalan di dalam terang. Sebab Yesus Kristus katakan, Alkitab katakan di Roma 8 ayat yang pertama, jika kita sekarang hidup di dalam Kristus, sekarang tidak akan ada lagi penghukuman. Haleluya. Amin, saudara. Saya berharap saudara bisa menangkap dan bisa mengerti dan memiliki pengertian rohani yang cukup untuk bisa menangkap apa yang sudah saya jelaskan barusan. Dan saya percaya dan saya berharap bahwa semua pendengar dimanapun Anda berada benar-benar merenungkan akan kondisi akhir zaman ini. Waktunya sudah sangat singkat. Ini bukan waktunya lagi untuk bermain-main. Ini waktunya untuk mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan sanggup penuhkan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Jangan Anda biarkan pikiran dan hati saudara melulu berpikir tentang hal-hal duniawi. Ini saatnya, walaupun Anda hidup di dalam dunia, tapi hidup saudara memantulkan kehidupan sebagai seorang makhluk surgawi yang hidup di dunia ini. Makhluk surgawi adalah seorang yang selalu berpikiran tentang surga, tentang kehidupan kekal, tentang hal-hal surgawi, tentang Allah, tentang firman, tentang Alkitab. Apapun yang dikatakan Alkitab, kalau Anda adalah seorang yang lahir dari benih ilahi, maka Anda pasti mau menyelaraskan, mencocokkan hidup, pikiran, konsep saudara seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan tidak coba-coba untuk menambahkan atau mengurangi sesuatu yang ada tertulis di dalamnya. Ikutin saja apa yang dikatakan Alkitab, ikutin saja dan coba mengerti dan pahami firman makanan rohani apa di zaman kita, maka Anda didapati sedang berjalan di dalam terang. Dan saya berharap para pendengar benar-benar merenungkan tentang keselamatan jiwa Anda. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan sesuatu hal tentang berjalan di dalam terang, yang artinya adalah menerima dan mengenali firman di zaman di mana kami sedang hidup. Maka Tuhan, hamba berharap Tuhan Yesus, apa yang sudah dijelaskan menyentuh hati daripada setiap mereka yang mendengar, dan mereka yang mendengar dimanapun mereka berada mulai merenungkan untuk mau memberi diri dan merendahkan hati di hadapan firman-Mu, dan memberi diri mereka untuk mau diubah oleh firman-Mu, supaya hidup mereka berkemenangan dan hidup mereka sesuai dengan apa yang sudah firman-Mu katakan, dan dengan demikian mereka layak untuk menyebut diri mereka sebagai seorang Kristen. Sebab Kristen artinya adalah serupa Kristus, dan Kristus adalah firman Allah. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, sampai kami dipertemukan kembali di waktu yang mendatang sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dan hamba berharap Engkau memberikan pewahyuan dan pengertian akan firman-Mu kepada setiap pendengar dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau ya Tuhanku, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang mulia, hamba berdoa dan mohonkan. Haleluya, amin. Brother Itok Rumbayan mengucapkan selamat malam, dan ingat saudara bisa menghubungi kami di nomor HP 0813 971 83317 atau 0812 6022 8993.